sahabat Prita Sehat, kembali lagi di serial edukasi bersama Klinik Prita Sehat, klinik terfavorit keluarga kita. Nah, hari ini bersama saya Dr. Jane, kita akan membahas lebih dalam mengenai DM gestasional atau diabetes mellitus pada ibu hamil. Yuk cek video selengkapnya. Oke, kita akan bahas apa sih DM gestasional itu. Jadi DM gestasional adalah penyakit diabetes ya atau penyakit gula pada ibu hamil ya atau terdeteksi pada kehamilan. Ini biasanya terdeteksinya ini antara 24 minggu sampai 28 minggu kehamilan. Dimana itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan screening untuk DM gestasional ini. Jadi pada DM gestasional ini memang terjadi intoleransi glukosa ya pada ibu hamil ini. Nah, penyakit ini itu dapat meningkatkan resiko ibu hamil ini terkena diabetes tipe 2 di kemudian hari. Oleh karena itu penting untuk kita bisa mengetahui pada kehamilan itu apakah ibunya menderita DM gestasional atau tidak. Nah, siapa sih populasi ibu hamil yang rentan terkena DM gestasional ini? Tentu saja tidak semua populasi ibu hamil ya, namun ada beberapa faktor resiko yang meningkatkan seorang ibu hamil itu resikonya lebih tinggi untuk terkena DM gestasional. Seperti yang pertama, terkait usia. Biasanya kalau kehamilannya itu di atas usia 25 tahun, itu akan meningkatkan resiko terkena DM gestasional. Selanjutnya ini terkait dengan berat badan berlebih atau obesitas, baik sebelum hamil maupun saat kehamilan. Ini erat dikaitkan dengan intoleransi glukosa. Yang ketiga, kalau ibu ini memiliki riwayat melahirkan bayi makrosomia atau bayi besar. Biasanya bayi besar ini kita bilang berat badannya ini di atas 4 kilo. Berikutnya, kalau ibunya memang sebelumnya punya riwayat DM gestasional. Jadi misal kehamilan pertama atau kehamilan kedua kena nih dia DM gestasional. Ya nanti pada saat kehamilan ketiga atau keempat otomatis resikonya akan jauh lebih tinggi untuk terkena DM gestasional lagi. Berikutnya ini terkait dengan gaya hidup atau pola hidup sehari-hari. Biasanya pola hidup yang sedenter, tidak melakukan aktivitas fisik ya secara rutin. Kemudian juga makan makanan yang tinggi lemak, tinggi karbohidrat, tinggi gula ya. Lalu rendah serat dan juga makanan-makanan yang fast food itu otomatis akan meningkatkan resiko terkena DM gestasional ini. Nah, lalu kenapa nih kalau seorang ibu tersebut terkena DM gestasional? Tentu saja ada dampak-dampak yang kita tidak ingini. Dampak dari DM gestasional itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama dampak untuk si ibu dan yang kedua adalah dampak untuk si bayi. Kalau untuk si ibu tentu saja bisa terjadi persalinan yang sulit yang mengakibatkan mungkin ibu perlu operasi sesar. Ya, kemudian ibu juga meningkat resikonya untuk terkena preeklamsia ataupun eklamsia. Untuk jangka panjang, si ibu juga meningkat resikonya untuk terkena DM gestasional di kehamilan berikutnya atau bahkan nanti 5-10 tahun berikutnya ibu akan memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena DM tipe 2. Dan juga tentu saja komplikasi-komplikasi lainnya terkait diabetes mellitus tersebut sendiri. Nah, berikutnya dampak untuk si bayi ya. Yang pertama tentu saja dampak negatifnya adalah bayinya jadi besar, jadi makrosomia ya, beratnya jadi lebih dari 4 kilo. Ya, kemudian bayinya juga bisa mengalami hipoglikemia neonatal. Itu umum biasanya terjadi pada bayi-bayi baru lahir dengan ibu DM gestasional. Untuk jangka panjangnya tentu saja sama ya, bayinya ini bisa lebih rentan terkena diabetes, kemudian obesitas, dan juga komplikasi-komplikasi lainnya terkait dengan penyakit DM.
Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai gejala-gejala pada ibu dengan DM gestasional. Ya, biasanya umumnya ditemukan trias DM, yaitu polifagi, poliuri, dan polidipsi, di mana ibunya akan merasa sering haus, sering lapar, dan juga sering kencing ya. Nah, kemudian tentu bisa ada gejala-gejala penyerta lain seperti sering merasa lemas, mudah lelah atau capek, adanya kesemutan-kesemutan. Itu bisa menjadi gejala-gejala umum yang kita temui pada ibu dengan DM gestasional. Namun memang itu belum cukup spesifik. Nah, untuk lebih pastinya memang tidak bisa hanya dari gejala-gejala tersebut, melainkan kita harus ada pemeriksaan lanjutan. Biasanya yang dilakukan itu adalah pemeriksaan TTGO atau tes toleransi glukosa oral. Nah, ini biasanya dilakukan pertama kali, ini namanya screening ya, di minggu 24 sampai 28 kehamilan. Biasanya ini pasiennya puasa, lalu dites gula darahnya, lalu dikasih cairan gula, lalu dites lagi nanti 1 jam atau 2 jam berikutnya. Kalau misalnya hasilnya itu tidak normal, akan lanjut ke pemeriksaan TTGO berikutnya. Nanti sama sih prinsipnya, dari yang puasa diambil darahnya, kemudian diberi cairan gula, biasanya ini dosisnya lebih tinggi ya daripada yang screening, kemudian akan diperiksa kembali untuk kadar gula darahnya. Kemudian bagaimana dong cara mencegah agar kita tidak terkena DM gestasional? Tentu saja dari mengurangi faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Ya, antara lain yang paling mudah adalah perubahan gaya hidup. Ya, jadi jangan menerapkan gaya hidup yang sedenter. Nah, yang pertama adalah untuk tetap melakukan aktivitas fisik atau olahraga rutin ya. Olahraga rutin itu tetap dianjurkan untuk ibu hamil. Nanti bisa konsultasi ke dokter atau tenaga kesehatan terkait olahraga apa saja yang cocok untuk dilakukan pada ibu hamil. Nah, berikutnya adalah untuk memperhatikan diet gizi seimbang pada ibu hamil. Tentu saja harus mengurangi makanan-makanan tidak sehat seperti fast food dan mengutamakan makan real food yang tinggi gizi untuk pemenuhan gizi pada ibu hamil. Dan yang berikutnya adalah untuk melakukan pemeriksaan rutin kehamilan ya, minimal selama 6 kali sepanjang masa kehamilan. Ini tujuannya adalah untuk screening dan juga untuk periksa kehamilan rutin untuk mendeteksi kalau ada penyakit yang terjadi pada pasien tersebut. Dan tentu saja dibarengi dengan konsumsi vitamin yang dianjurkan untuk ibu hamil untuk menunjang masa kehamilannya. Oke, sekarang sahabat Prita Sehat sudah lebih mengenalkan tentang DM gestasional. Ternyata DM gestasional itu bisa dicegah untuk para ibu hamil. Nah, untuk para ibu hamil jangan lupa juga untuk melakukan pemeriksaan kehamilan rutin di klinik Prita Sehat ya. Sekian video edukasi hari ini bersama saya. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman sahabat Prita Sehat. Dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Klinik Prita Sehat supaya nggak ketinggalan video edukasi menarik lainnya. Saya Dr. Jane, pamit undur diri. Dah!